Nah, Ki, dasar kita kaki lagi rumah, Sen. apa lagi Ki? Ang kaki lagi rumah. Kamu dari mana? Kebon tadi. Dari kebun. Oh, kebun kamu apa kebun siapa? Lempar kebun saya nih Ki di sini Ki. Apalagi kalau malam. Kamu ini Tesan. Udahlah kalau bisa. Kurangilah kalau kerjaan-kerjaannya nggak benar. Ki, kerjaan saya ini benar Ki. Gimana kerjaan saya nggak benar? Sebenarnya kadang kaki ini bingung sendiri. Lah semakin lama di sini semakin bingung kaki ini. Yang ini benar, yang itu benar, yang ini benar, yang itu benar. Bingung sendiri ujung-ujungnya kaki. Aki itu nggak perlu bingung-bingung Ki. Kenapa Ki mau bingung-bingung? Yang benar itu pun anak Ki ini nah. Iya, Aki pasti percaya sama keponakan Aki. Pasti percaya, nggak mungkin Aki ini nggak percaya sama keponakan Aki. Cuman kan kadang itu kita ini tetap melihat masukan dari orang, pembicaraan dari orang. Tahu usah dilihat-lihat, nggak usah dipikir-pikir Ki, masukan dari orang itu. Kalau orang 10 bilang kita jelek, yang satu bilang ini baik, jadi Aki merenung sendiri. Jadi yang salah ini siapa, yang benar ini siapa? Ya yang satu ini Ki, yang satu ini nih keluarga Aki, anak Aki. Yang 10 itu orang lain. Iya, Tesan benar, itu benar. Aki ini dari rumah tadi, tetap Aki ini nanyain pusaka itu. Pusaka lagi. Saya ini nggak tahu loh Ki, pusaka Ki itu. Masalahnya Aki ini nyariin mat ompong nggak ketemu, nyariin jabrik nggak ketemu. Ki, kalau pusaka itu di saya Ki, udah memakan korban pusaka itu Ki. Udah saya pakai buat bunuh Pak Tomblo, Barak, Ambon, orang itu saya bunuh semua Ki. Tapi Aki ini berkeyakinan kuat, Tesan. Yakin 100% pusaka itu kamu yang bawa, kamu yang ngambil. Nggak mungkin orang lain kuat, Tesan. Nggak mungkin orang lain kuat, Tesan. Kayak saya bilang tadi Ki, kalau saya yang udah megang senjata itu, Ki, pusaka itu, udah ada korban positif Ki. Lama bener, saya samperin aja rumah Mat Tomblo, saya habisin dia di situ pakai pusaka itu. Buktinya kan enggak, Mat Tomblo masih hidup, yang lain-lain masih hidup. Ya, masuk di akal juga sebenarnya omongan kamu itu. Cuman Aki ini kan bukan anak kemarin sore, Tesan. Apalagi berurusan dengan dunia-dunia seperti itu. Aki ini bisa dibilang berpuluh-puluh tahun di hutan. Menempa diri Aki ini. Menempa diri Aki dekat dengan alam. Jadi apapun reaksi dari alam ini, Aki ini bisa merasakan. Bisa merasakan. Ya Ki, saya tahu Ki. Tapi pusaka itu memang nggak di saya Ki. Nggak ada di saya. Mat Ompong kemana? Nggak tahu saya Mat Ompong. Bukannya kemarin terakhir itu udah ikut Aki tobat sama si Re itu. Dari situ mereka itu tidak ada yang ketemu dengan Aki sampai saat ini. Aki bolak-balik di hutan, ke kampung, ke tempat kamu, nggak pernah ketemu yang namanya Mat Ompong, nggak pernah ketemu. Ini aja Aki dari rumah kamu udah nggak ketemu kamu di pinggiran hutan ini, bilang dari kebun. Makanya Aki, jangan-jangan kebun yang sengketa kemarin. Enggak lah, saya punya kebun sini Ki. Dari pinggir sungai itu lah sampai ke ujung hulu sungai itu lah, itu kebun saya semua itu Ki. Ya Aki percaya itu punya kamu semua. Takutnya yang ditakutkan Aki ini tanah orang lagi yang kamu ambil. Ya enggak lah, kalau tanah orang yang Tesan ambil Ki, udah ribut orang itu. Nah maka dari itulah Aki mengkhawatirkan pusaka itu, Desa. Takutnya kamu ini semakin brutal, semakin menjadi-jadi. Apalagi Mak Ompongin nggak ketemu-ketemu sampai sekarang ini, Mak Ompongin. Saya nih Ki, maka makin brutal ini, pengen ngajak Aki itu balik lagi bareng saya. Kalau nggak kayak gini aja lah. Kalau emang Aki mau tetap ikut dengan Reto, Aki turunkan semua ikut ilmu-ilmu yang Aki punya itu, turunkan semua watisan. Biar saya menghabisi Reto. Aki pulanglah ke dusun sana. Tesan. Kamu saat ini aja udah seperti ini. Apalagi kalau semuanya, jangan-jangan Aki juga kamu bunuh nanti. Kalau Aki Aki pulang ke udah dusun, paham watak dan perilaku kamu ini.
Makanya saya bilang, kalau Aki udah turunin semua ilmu ke saya, Aki pulanglah ke dusun. Gak usah lagi ada sangkut paut sama Ray, sama tim-timnya itu. Kalau Aki pulang ke dusun Tesen, Aki jamin Tesen, Aki jamin. Bawa belur kamu dibuat lagi sahabat-sahabatnya Gay. Apalagi Gaynya langsung yang turun. Ya makanya itulah saya minta ilmu Aki turunin semua sama saya. Sedangkan saat ini Aki lihat Gay itu orang baik. Dari mana Ki? Aki ngeliat dia orang baik itu. Makanya Aki bingung. Mat Ompong laporannya seperti ini, kamu bicaranya seperti ini. Tapi setelah Aki renungkan, ada benernya juga Ki. Ki, seujung kuku aja nggak ada Ki, benernya itu Ki. Dia tuh salah semua Ki. Yang jahat itu dia, yang kejam itu dia. Kami ini korban semua Ki. Ya kan korban. Di sana korban, di sini korban. Bingung Aki. Bener Tesen bingung Aki. Ya Aki makanya saya bilang, Aki nggak usah bingung-bingung. Aki bela aja ponakan Aki ini yang udah pasti benar. Yang Aki tahu dari kecil kayak mana ponakan Aki ini. Mat Ompong bicaranya kayak gini. Setahu Aki di dusun itu, kamu orang baik semua. Iya. Makanya Aki mau nurunkan ilmu. Ki, apa bedanya saya di sini sama di dusun Ki? Kalau di dusun saya baik, berarti saya di sini lebih baik lagi. Yang Aki bingung ini, paling Aki khawatirkan. Kalau sahabat-sahabatnya gay atau gaynya langsung memukuli kamu, menghajar kamu di depan Aki mau kayak mana? Itu yang Aki khawatirkan. Ki, saya ini Ki, ponakan Aki ini nggak bodoh-bodoh bener Ki. Kalau saya tahu kemampuan saya itu gimana Ki. Kalau untuk apa tim-timnya Ray itu Ki, masih bisa saya ngadepinnya. Cuman kalau Ray itu ya saya menghindar dulu lagi. Kalau saya belum cukup ilmu, makanya Ki turunkanlah ilmu yang lebih dikit aja lebih ke saya dikit. Dan saya mampu untuk membela diri dikit, bukan untuk yang aneh-aneh, untuk membela diri. Ketika suatu saat ada tim-tim Ray atau antek-antek Ray itu menyerang saya, dia orang kan menganggap saya ini salah. Jadi bingung Aki. Tambah lama di sini tambah bingung. Yang tadinya bicara kamu nih, Mat Ompong gini Aki percaya penuh tadinya. Tapi setelah Aki terluka, diobati gay, ternyata di hati Aki ini tersentuh juga. Oh, berarti orang ini orang baik juga. Itulah Aki kamu mendengarkan ponakan Aki lebih percaya sama Ray itu. Coba kalau Aki pas itu Aki nggak bilang waktu Aki minta antar ke tempat Ray itu kalau buat berobat, nggak akan saya antarin Aki. Saya antar karena Aki ke orang yang lebih sakti. Pukulan Ray itu luar biasa, Tesen. Nggak sembarangan orang yang bisa mengobati. Sudah dipukul, semua sendi ini terasa tertotok. Mungkin secara fisik Aki ini biasa-biasa aja, tetapi pembuluh darah Aki, salur-salur semuanya tertotok. Nggak sembarangan orang yang bisa menyembuhkan itu. Yang bisa menyembuhkan itu orang yang memukul Aki. Kenapa harus Ray oke? Aki kan tahu dia itu musuh kita, musuh kami semua Ki. Aki malah menjebak saya, minta antarin ke tempat. Saya pikir Aki minta antarin ke tempat si Ray itu untuk menghabisi dia sama antek-anteknya. Aki ini punya keyakinan sebenarnya, guys. Seandainya kamu ketemu sahabatnya Gay atau Bang Gay, kalau kamu ngomongnya baik, Aki yakin mereka juga akan tersentuh sebenarnya. Tapi kalau dengan cara dilaku kamu seperti ini, Aki juga bingung. Gitu. Aki harus berdiri di pihak mana? Di satu sisi kamu keponakan Aki, di satu sisi mereka yang Aki lihat saat ini menjadi orang baik. Itu Aki tahu siapa yang harus dibela. Yang darah daging Aki lah. Yang keturunan Aki, satu darah sama Aki. Malah bela orang lain. Ya kecewa lah saya Ki. Yang Aki lebih bingung lagi, seandainya kamu terluka di depan Aki, orang tuamu di dusun tahu, mau letakkan kemana muka Aki ini, mau diletakkan kemana muka Aki ini.
Siapa aja laki. Jangan sampai Aki dengan orang tua kamu malah bertempur. Makanya Aki sekarang putuskan. Aki putuskanlah hubungan dengan Reto. Balik lagi lah bela ponakan Aki ini biar keluarga kita tetap utuh. Aki tetap berjanji. Selagi Ye dan sahabat-sahabatnya tidak memperlakukan kamu seperti kasar, tidak memukul kamu, mungkin Aki akan tetap berada di pihak Ye, ikut dengan dia mungkin mau melihat kehidupan yang sebenarnya juga. Tapi walaupun bagaimana Tyson, seandainya mereka tetap main gebrak, main keras, main pukul, Aki juga bingung. Mungkin Aki juga tidak akan menutupkan mata. Berarti Aki mengasih saya pilihan. Saya harus mengajar Re biar Aki bisa sadar. Dan saya dipukulin sama Re. Saya mampu Ki. Saya belum mampu. Saya tahu belum mampu saya ngadepin Re. Depan demi Aki biar Aki balik lagi sama saya harus menghadapi Re berarti. Dan saya dipukulin, gempukin aku bisa. Itulah Tyson, pendirian yang salah. Itu pendirian yang salah Tyson. Seharusnya kamu berbaik sangka dulu. Saya ini Ki, keras begini Ki, untuk menyelamatkan Aki biar tidak tersesat. Ikut-ikut Re itu sesat Ki. Kita udah di jalan yang benar, malah Aki nyimpang. Tyson. Kadang Aki ingin tertawa dengan pembicaraan kamu. Kamu berbicara seolah-olah lebih tua dari Aki. Ingin meluruskan Aki. Itu kan dari sudut pandang saya loh Ki. Saya ini udah lama bermusuhan sama Re tuh Ki. Nggak ada baik-baiknya dia tuh Ki. Malah Aki mau ikut dia. Wajarlah saya mau nginikan Aki. Aki kan uak saya. Nggak mungkin saya biarin ikut sama Re. Sekarang begini Tyson, lebih baik Tyson jujur lah sama. Karena Aki ini bukan orang lain. Pusaka itu sebenarnya kamu letakkan di mana? Kamu simpan di mana? Nggak tahu saya urusan pusaka Ki. Saya benar-benar nggak tahu sama pusaka itu. Karena pusaka itu Tyson memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak sembarangan orang yang bisa memegangnya. Walaupun kau darah keturunan dari Aki, walaupun dari orang tuamu, saudara kandung Aki, tidak sembarangan yang bisa pegang pusaka tersebut. Karena pusaka tersebut memiliki kekuatan alam yang luar biasa. Bahkan dia bisa membuat bumi ini gonjang-ganjing, banjir lah, apalah, kalau digunakan untuk kebenaran. Ya itu akan saya gunakan untuk kebenaran. Makanya Aki turunkanlah semuanya yang Aki punya itu sama saya Ki. Kalau Aki nggak enak, mungkin pikiran Aki Re itu orang baik. Aki turunkan semua sama saya, biar saya yang menghabisi Re. Apa jangan-jangan pusaka itu kamu titipkan di Mat Ompo? Mungkin mampu Mat Ompong Ki. Saya nggak pegang pusaka itu. Aki ini pertanyaan Aki menjebak saya Aki ini Ki. Ternyata kamu cerdas juga, Tyson. Cerdas kamu ini. Pendirian kamu kuat juga. Jangan-jangan kamu ini sudah bekerja sama dengan Mat Ompong. Mat Ompong lagi dusun, lagi ke sini karena ingin belajar ilmu yang belum boleh dipelajarinya. Ini kamu di sini mengambil pusaka yang belum tentu kau mampu memegangnya. Memang kadang-kadang hidup itu pasti ditempa dengan perjalanan. Jadi Aki menemukan perjalanan orang-orang seperti ini. Walaupun itu orang-orang Aki sendiri. Jadi benar, itu bukan di kau. Bukan Ki, nggak di saya. Aki periksa lah Nong. Di rumah juga Aki tinggal masuk. Nggak ada di rumah itu Ki. Pusaka itu nggak pernah di saya Ki. Pusaka itu tidak kamu letakkan di rumah, Tyson. Tapi kamu letakkan di alam. Kalau bukan kau masih sejarah satu keturunan, mungkin kau sudah gila dibuatnya dengan pusaka itu. Kau lihat waktu itu dipegang di rumah Matombo. Jangankan orang mau megangnya, menyentuhnya saja orang tidak bisa. Kamu bayangkan kekuatannya. Ya emang nggak di saya lah, Aki udah tahu itu. Saya nggak bisa megang kuasainya. Tapi Aki terus nanya sama saya. Saya ini dituduh-tuduh terus lah Pak ini. Aki bukan menuduh, Tyson.
Aki cuma butuh kejujuran kamu. Ya saya ini udah jujur Ki. Pusaka itu enggak di saya. Jangan sampai Aki meditasi, berkonsentrasi penuh untuk mengetahui pusaka tersebut berada di mana. Berarti Aki mau membunuh ponakan Aki sendiri kalau gitu. Maka dari itu Tesan, kalau memang di kamu kembalikanlah. Enggak ada di Masalahnya saya kalau Ki. itu tidak dikembalikan dalam tempo 1 bulan purnama, terpaksa Aki menempuh meditasi untuk mengembalikan pusaka tersebut. Karena pusaka tersebut apabila jatuh ke orang yang tidak tepat, entah apa jadinya dunia ini Tesan. Pusaka itu Ki, saya perjelas lagi Ki. Pusaka itu enggak di saya Ki. Aki juga ya. Walaupun saat ini berada di dekat dengan sahabat-sahabatnya, Aki juga belum pernah ngobrol dengan mereka. Belum pernah tutup sapa. Karena apa? Tidak semudah itu orang mempercayai Aki. Tidak semudah itu. Ya Aki itu salah tempat Ki. Aki di tempat kita, di tempat saya Ki. Semua orang menghormati Aki. Di sana Aki nggak mungkin mau dihormatin orang Ki. Nggak mungkin orang. Ngapain Aki masih di situ? Udahlah pulanglah, ayo. Tapi biarlah mereka tetap memantau. Aki bukan tidak tahu. Mereka memantau pergerakan Aki. Karena batin Aki ini tidak bisa dibohongi. Tapi selagi mereka berprasangka baik, berhusnuzon dengan Aki, mudah-mudahan mereka selamat. Tapi kalau mereka ada niat jahat memantau Aki, kita kembalikan dengan sang pencipta. Biarkan mereka memantau, melihat Aki dari jauh. Aki bukan tidak tahu ada yang datang ke hutan. Itu kan telik sandi. Kalau bahasa zaman dulunya telik sandi dari ini, benarkah Ki Selamat ini sudah tobat? Bahasa dia orang kan tobat. Tuh. Tapi Ya, Aki Aki itu tetap sudah diperlakukan berprasangka baik. begitu Ki. Aki masih mau bertahan. Kalau saya nggak mau Ki, udah pulang aja sama saya. Ayo kita bareng-bareng lagi memerangi Redo. Aki, kamu mau kemana setelah ini? Apa mau ke tempat Matompong? Kalau ketemu Matompong, sampaikan ada salam dari Aki. Jangan Jadi- menghindar terus dari Aki. Saya jadi nggak tenang di mana-mana aja nih Ki. Kesini ketemu Aki, kesana ketemu Aki. Yang ditanyain pusaka itulah. Karena Aki tahu, Teser, tidak mungkin orang lain tidak akan kuat untuk mengangkatnya. Ya emang nggak di saya tapi itu Ki. Kalau nggak di, ya kalau di saya nggak berarti di orang lain lah. Ya sudahlah, kalau memang bukan di kamu. Mungkin Aki salah taruh mungkin. Untuk sampai saat ini Aki tetap percaya dengan kamu. Tapi ingat Teser, apabila pusaka tersebut kamu sembunyikan dan berbohong kepada Aki, siap-siap kamu menerima risikonya. Risikonya itu kan pusaka punya Aki. Aki pasti bisa lah menyelamatkan saya nanti. Saya kan ponakan Aki. Itulah yang membuat kamu semakin menjadi-jadi Teser. Ya sudah, kalau gitu Aki mau ke hutan. Aki mau menenangkan diri, menyatu dengan alam, menikmati alam semesta ciptaan yang maha kuasa ini. Alangkah nikmatnya ciptaan yang maha kuasa ini dipergunakan untuk manusia, untuk kita gunakan. Semakin dekat kita dengan alam, semakin sayang sang pencipta kepada hambanya. Ya sudah, Aki mau kembali ke hutan, menenangkan diri. Tetap Aki berpesan kepada kamu Tesan, jaga diri kamu baik-baik, jangan sembrono. Aki kalau malam-malam gak usah tidur di hutan Ki. Pulang aja ke rumah. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin Aki berubah pikiran nanti setelah ngobrol-ngobrol. Ingin menenangkan diri, ingin menyatukan batin Aki dengan alam ini, bahwa alam ini begitu luar biasa. Ya siang aja loh Ki. Kalau malam itu pulang ke rumah. Ya itu tergantung batin Aki bicara seperti apa nanti. Biar Aki berpikir di rumah. Kalau ponakan Aki ini emang benar. Ya sudah, kalau begitu Tesan, Aki jalan ke hutan. Kamu hati-hati, jangan sembrono, karena tidak semua orang berprasangka baik kepadamu. Kamu hati-hati.
Ya, bro, lihat orang Ki. Dah, Ki, jangan ke hutan. Bangun pulang.